Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aini Zamzami dengan NIM 2433110046. Baik, di sini saya akan mengklasifikasikan mengenai sebuah berita yang berjudul Keracunan Menu MBG Jakpro melakukan penelitian terhadap produk UMKM. Namun, sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu MBG. MBG atau Makan Bergizi Gratis merupakan sebuah program pemerintah yang disajikan dengan makanan siap santap dengan gizi yang seimbang dan tujuannya terhadap para peserta didik yang dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, ataupun SMA dan juga SMK ataupun kelompok tertentu lainnya. Adapun tujuan utama dari MBG tersendiri adalah untuk meningkatkan status gizi, kesehatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan belajar para peserta didik. Kemudian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang kejadiannya. Jadi, kejadiannya ini terjadi di sebuah kota Jakarta Barat, tepatnya di Desa Meruya Selatan, di SDN Meruya Selatan 1, pada tanggal 23 bulan 9 2025. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang utamanya, di mana latar belakang utamanya ini dimulai dari UMKM yang bekerja sama dengan SPPG. SPPG tersendiri adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di mana pada hari ketiga para 20 siswa mengalami gejala yang tidak mengenakan, seperti pusing ataupun mual setelah mengonsumsi MBG. Adapun konsumsi dari MBG-nya tersebut terdiri dari telur, kecap, mie, puding, dan untuk selanjutnya saya akan mengklasifikasikan mengenai mengapa keracunan MBG tersebut terjadi, seperti mikroorganisme ataupun toksin yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi jenis mikroorganisme yang menyebabkan gangguan kesehatan terhadap 20 siswa tersebut. Berdasarkan jenis makanan, skala penyajian, dan juga gejala, terdapat beberapa hipotesis yang paling mungkin. Yang pertama adalah Bacillus cereus, di mana Bacillus cereus ini karena mie basahnya ini sering mengandung pati ataupun grain atau mie, dan jika disimpan di suhu ruang atau tidak cepat didinginkan setelah dimasak, maka spora Bacillus cereus ini bisa berkembang dan memproduksi toksin yang menyebabkan gejala cepat. Kemudian yang kedua adalah Staphylococcus aureus, di mana jika puding oleh UMKM dan disajikan tanpa pemanasan ulang atau penyimpanan dingin yang memadai, dan jika pengolahan atau distribusi kurang menjaga kebersihan tangan, maka Staphylococcus aureus ini bisa menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan mual atau kram atau vomitus cepat. Kemudian yang ketiga ada Salmonella ataupun E. coli yang juga memungkinkan untuk terdapat di dalamnya, di mana apalagi jika bahan mentah seperti telur pada puding ataupun mie terkontaminasi atau penyimpanan yang buruk memungkinkan pertumbuhan bakteri tersebut. Namun karena tidak disebutkan adanya diare berat ataupun demam tinggi dan makanan yang dikonsumsi terdiri atas puding dan mie, maka Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus mungkin menjadi kandidat terkuat. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai toksin yang mungkin dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Yang pertama ada Bacillus aureus, di mana Bacillus aureus ini menghasilkan dua jenis toksin. Yang pertama ada toksin emetik atau cereulid, di mana sifat dari toksin ini adalah tahan panas atau heat stable dan tidak rusak walaupun makanan dipanaskan ulang. Kemudian adapun mekanismenya ini adalah menyerang reseptor serotonin atau 5-MeO-HT di lambung yang memicu refleks muntah melalui saraf vagus. Kemudian adapun gejalanya ini bisa berupa mual, muntah dalam cepat seperti dalam waktu 1-6 jam setelah makan. Adapun makanan yang sering terkontaminasi ini bisa berupa nasi, mie, produk tepung ataupun puding. Kemudian yang kedua ada toksin diare atau enterotoksin seperti HBl, NHE dan juga CYTK, di mana sifatnya ini adalah tidak tahan panas atau heat labile. Kemudian, adapun mekanismenya ini dapat meningkatkan permeabilitas dinding usus sehingga cairan keluar ke lumen, seperti contohnya adalah diare. Adapun gejalanya ini terdapat kram di perut
dan diare selama 6-15 jam konsumsi. Kemudian dalam kasus ini karena gejalanya muncul cepat seperti mual dan juga pusing, toksin yang paling mungkin terjadi yaitu cereulide atau toksin emetik. Kemudian, mikroorganisme yang kedua adalah Staphylococcus aureus, di mana bakteri ini menghasilkan Staphylococcus enterotoxin ataupun SE, terutama jenis SEA, SEB, SEC, SED, dan juga SEE. Adapun karakteristik dari toksinnya adalah yang pertama sangat tahan panas, bahkan hingga suhu 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua tidak rusak oleh enzim pencernaan atau kondisi asam lambung. Kemudian yang ketiga ada toksin yang diproduksi saat bakteri tumbuh di makanan, bukan setelah masuk ke tubuh. Adapun mekanisme kerjanya ini adalah di mana toksin ini bekerja sebagai superantigen yang mengaktifasi respon imun berlebihan di usus dan memicu muntah melalui pusat muntah di otak seperti chemoreceptor trigger zone. Kemudian adapun gejalanya ini bisa berupa mual berat, muntah eksplosif, dan juga sakit perut, kadang disertai pusing karena dehidrasi. Adapun jenis makanan risiko tingginya itu berupa makanan dingin, puding, salad, makanan yang disentuh setelah dimasak tanpa pemanasan ulang. Kemudian bakteri yang ketiga ataupun mikroorganisme yang ketiga adalah Salmonella sp, di mana Salmonella ini tidak menghasilkan performat toksin ataupun racun sebelum dimakan. Namun begitu masuk tubuh, bakterinya itu menghasilkan endotoksin atau lipopolysaccharida atau LPS pada dinding sel gram negatif, sehingga yang berefek terhadap memicu reaksi inflamasi pada usus seperti diare, demam, dan juga kram. Biasanya gejalanya ini muncul lebih lambat dari 12-72 jam, sehingga lebih kecil kemungkinan sesuai kondisi kasus. Kemudian yang keempat terdapat mikroorganisme Escherichia coli ataupun ETEC atau EHEC. Kemudian jika yang terlihat adalah strain patogen toksin yang mungkin dihasilkan, yang pertama ada enterotoksin ataupun LT dan ST, di mana LT ini heat label toksin yang mirip dengan toksin kolera dan juga meningkatkan CAMP, di mana contohnya adalah seperti diare berair. Dan juga yang kedua ada ST, heat stable toksin yang meningkatkan CGMP, yang dimana contohnya seperti sekresi cairan berlebih. Kemudian yang kedua ada Shiga toksin atau STX1 atau STX2, di mana hal ini menyebabkan kerusakan sel endotel seperti diare berdarah, anemia hemolitik atau lebih berat. Karena gejala awalnya bukan diare berat, kemungkinan lebih rendah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi penyebab adanya mikroorganisme dan toksin. Mikroorganisme dapat masuk ke makanan melalui beberapa jalur utama. Yang pertama, melalui bahan baku tercemar. Bahan makanan seperti telur, susu, tepung, atau mie dapat mengandung bakteri dari lingkungan atau proses produksi asalnya. Kemudian, yang kedua ada kontaminasi silang atau cross contamination. Terjadi ketika makanan matang bersentuhan dengan tangan pekerja yang tidak higienis, peralatan yang tidak dicuci, dan juga meja ataupun wadah yang terkontaminasi makanan mentah. Kemudian, yang ketiga ada penyimpanan pada suhu yang tidak aman. Mikroorganisme patogen tumbuh cepat pada zona bahaya dengan suhu 5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Jika mie atau puding disimpan terlalu lama pada suhu ruang atau pendinginan lambat, maka mikroba seperti Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan juga E. coli akan berkembang biak dan menghasilkan toksin. Kemudian yang keempat, ada pengolahan tidak mencapai suhu pemanasan aman. Bila makanan tidak dimasak hingga lebih dari 75 derajat Celcius pada inti bahan, kemudian tidak dilakukan reheating hingga cukup panas, kemudian maka bakteri tersebut masih dapat bertahan hidup. Kemudian kedua itu ada proses terbentuknya toksin. Tidak semua bakteri ini langsung menimbulkan sakit. Beberapa justru menyebabkan gangguan kesehatan karena toksin yang dihasilkan sebelum atau setelah dikonsumsi. Kurang lebihnya seperti itu mengenai identifikasi mikroorganisme yang terjadi pada MBG di Jakbar, tepatnya di Meruya Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.